Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Kurniawan dari Universitas Pamulang, program studi Ilmu Hukum. Di sini kita akan melakukan kayak presentasi mungkin atau wawancara atau kita melakukan podcast ya yang bahasa sekarang nih. Yang bakal kita bahas di sini adalah tentang penyelidikan. Apa sih itu penyelidikan? Penyelidikan adalah, itu nanti ya. Di sini kita Aku di sini bukan sendirian. Kita ada bertiga lagi yang bakal datang di sini, yaitu teman-teman kita dari Universitas Pamulang juga sama. Jadi tadi itu aku panggil buat saya wawancara tentang penyelidikan ini. Ya. Sebelumnya saya panggil rekannya. Please welcome teman-teman kita dari Universitas Pamulang. Silakan. Ada mas. Silakan mas. Dari Universitas Pamulang ingin tahu tentang penyelidikan dari hukum pidana ya, khususnya hukum pidana. Sebelumnya kita perkenalan dulu kepada teman-teman kita yang ada di sini tiga-tiganya. Oke? Yang pertama, ini Mbak yang kenalkan dulu ya, terima kasih. Halo semua, nama saya Nur Afianya Zahra. Mbak Afi. Ya, betul. Selanjutnya ada Mbak siapa? Halo, nama saya Vika Irsadila. Siapa Mbak? Langsung kasih tangan. Tahu kalau ya. Ada Mbak Vika di sini. Dan selanjutnya ada Mas siapa nih? Yang paling seger. Perkenalkan, nama saya Rizky Erlangga. Asik. Rizky Erlangga guys, namanya guys. Oke. Oke. Kita perkenalan udah nih kan. Perkenalan udah, terus nanya-nanya segala macam tentang Unpad udah. Tadi kan aku janjinya kan ngasih tahu tentang penyelidikan, ya kan, khususnya dari hukum pidana. Ini kan kita dari ilmu hukum ya, jadi kita bakal bahas tentang penyelidikan. Oke, saya duduk ya, udah mulai capek. Nyantai ya, nyantai. Silahkan. Jadi MC juga butuh duduk guys. Jadi saya mau tanya ke Mbak Afi dulu sih, yang pertama. Boleh. Pernah dengar kata penyelidikan nggak kira-kira? Tentunya pernah ya kan? Iya kan, apalagi kan mahasiswa hukum harusnya udah pernah dalam penyelidikan. Jadi kan teman-teman mungkin belum ada yang tahu nih tentang penyelidikan, ya kan? Penyelidikan itu seperti apa sih Mbak? Kalau boleh tahu itu boleh dijelaskan kepada teman-teman penyelidikan itu apa? Ya, yang setahu saya, jadi penyelidikan itu, adanya penyelidikan itu karena sebelumnya pasti ada laporan aduan dan sesudah penyelidikan itu ada penyidikan. Jadi teman-teman jangan ketukar ya antara penyelidikan dan penyidikan. Oh, berarti itu ada dua ya? Ya, jadi biasanya Penyelidikan sama penyidikan. iya. Itu beda ya? Oh. Beda. Jadi kadang-kadang kan masih kayak apa sih penyelidikan itu, kayak apa sih penyidikan itu masih suka ketukar dan hampir kayaknya kan takutnya lebih dulu penyidikan dibanding penyelidikan. Padahal kalau diikutin alurnya itu teman-teman laporan dulu penyelidikan, baru kalau misalkan penyelidikan sudah jelas baru ke penyidikan. Oh gitu. Nah itu kan ada dua, penyelidikan sama penyidikan. Yang kita bahas di video ini adalah penyelidikan. Nanti penyidikannya mungkin di next video ya teman-teman ya. Jadi teman-teman patangin terus channel YouTube ini ya. Oke, sekarang mau tanya pengertian penyelidikan itu apa sih Mbak Afi? Kalau misalnya penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHP itu teman-teman, penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari atau menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi dalam penyelidikan ini dilakukan untuk menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, apakah itu bisa dilanjutkan ke penyidikan atau tidak gitu teman-teman. Jadi penyelidikan itu kurang lebih kayak masih diduga ya. Iya, Misalkan ada
suatu peristiwa nih ya kan, tapi masih rancu nih ya kan, belum fix kalau itu tindak pidana atau bukan. Oh, fungsinya adanya penyelidikan tuh itu. Jadi teman-teman, kita tuh nggak semata-mata kita lapor polisi langsung tangkap tuh nggak kayak gitu teman-teman. Jadi ada yang namanya penyelidikan dulu, jadi diselidiki gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi itu tindak pidana benar adanya atau tidak gitu. Terus pengertian penyelidikan itu kan tadi udah dikasih tahu kan sama Mbak Nur Afiani ini kan. Aku masih mau nanya lagi nih Mbak Nur Afiani itu Apa tentang tuh? penyelidikan ini ya kan. Ya. Di sini ada yang berhak untuk melakukan penyelidikan itu siapa sih? Untuk yang berhak melakukan penyelidikan itu di pasal 1 angka 4 KUHP hukum acara pidana itu dijelaskan bahwa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi negara. Oh, jadi polisi Iya, betul. yang melakukan penyelidikan. Jadi itu teman-teman, kan pengertiannya itu penyelidikan itu adalah menyelidiki bahwa benar atau tidaknya adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, bahwa pelapor itu benar atau tidak tuh ya kan, adanya tindak pidana apa enggak. Terus yang melakukan penyelidikan itu yang berhak itu polisi. Kalau orang biasa gitu kayak orang awam itu melakukan penyelidikan itu boleh nggak sih Pak? Boleh, tapi kayaknya untuk sekedar membantu penyelidik ya. Oh, Maksudnya kalau misalkan jadi, didengar gitu, nanti polisi mungkin itu sebagai narasumber kali ya. saksi, Ya, saksi gitu. kamu kan suka sumber, misalnya kamu kasih tahu saya kalau misalkan di sana tuh gini. Oh, Nanti saya sebagai informan lah ya, Ya, informan. betul, Kan gitu. kayak misalkan kita kita ambil contoh, ada laporan narkoba nih ya, ada yang melakukan narkoba atau penjual narkoba. Jadi itu polisi menyelidiki apakah benar di suatu tempat itu ada yang jual narkoba gitu ya Mbak ya. Ya, Jadi betul. polisi itu melakukan penyelidikan, terus kalau orang lain itu bisa membantu polisi apakah benar sambil menanya-menanya yang lain gitu ya kan. Terus penyelidikan itu benar boleh dilakukan oleh orang lain, tapi harus ada dampingan polisi. Jadi polisinya dibantu oleh orang-orang sekitar. Benar tidaknya tindak pidana itu gitu. Terus selanjutnya saya mau nanya ke Mas Angga nih tentang wewenang dari penyelidik melakukan penyelidikan. Seperti apa sih melakukan penyelidikan tuh? Maksudnya kayak apa aja yang dilakukan waktu penyelidikan itu? Di sini ada beberapa poin wewenang dari penyelidik itu. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Oh, jadi polisi itu nunggu laporan dulu nih. Misalkan ada saksi, bukan saksi sih namanya, kayak kita melihat ada kejahatan di suatu tempat, ya kan? Ya gitu ya Mas ya. Iya. Ada kejahatan, terus kita melapor nih ke polisi, baru polisi melakukan penyelidikan. Ya. Terus ada apa lagi? Kalau poin kedua yang penting harusnya ada barang bukti, mencari keterangan dan barang bukti. Oh, itu mencari keterangan barang bukti teman-teman. Jadi mencari keterangan dan barang bukti itu dilakukan oleh polisi ya? Iya. Dilakukan oleh polisi, mencari keterangan ke warga sekitar tempat kejadian perkara itu gitu. Terus adanya barang bukti yang ditemukan atau jenis narkoba yang ditemukan. Kalau contohnya narkoba ya, kalau kasus narkoba mungkin polisi menemukan sesuatu nih yang diduga narkoba gitu. Terus ada lagi? Kalau poin ketiga di sini ada penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Nah kalau itu biasanya kalau di lapangan. Kalau udah jalan nih, iya, udah jalan penyelidikannya ya. betul. Oh, gitu. Berarti yang dilakukan penyelidik itu kayak gitu teman-teman. Ada beberapa poin tadi ya. Kalau lupa bisa diulang lagi di videonya, oke? Terus seru ya teman-teman ya. Saya juga pusing ini. Terus penyelidik itu bagian dari penyidikan nggak sih? Bisa
bisa disebut penyidikan juga nggak? Bisa nggak ya? Karena tapi kan sebelum penyidikan itu penyelidikan. Iya. Jadi tahapannya tuh nggak langsung ke penyidikan, kita ke penyelidikan dulu. Oh, jadi nggak langsung ya? Terus penyelidikan itu untuk apa itu? Untuk bagian dari penyidikan untuk, maksudnya membantu penyidik untuk apa? Kan penyidikan dulu kan baru penyidikan kan? Kalau misalkan udah oke nih, benar yang diselidiki, ya kan? Yang benar diselidiki udah ada tindak pidana. Itu bagian dari penyidikan untuk apa gitu? Ya, yang pasti untuk menentukan peristiwa yang terjadi. Benar atau tidaknya? Iya, benar atau tidaknya tindak pidana itu dilakukan atau tidak gitu. Oh gitu. Boleh jelasin mas, yang ini mas, coba mas. Ya, yang pasti menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya, dasar melakukan upaya paksa gitu. Oh gitu teman-teman. Jadi kalau yang udah mulai sedikit ngerti ya teman-teman ya, kalau yang belum ngerti mungkin bisa diulang lagi videonya dari awal ya teman-teman. Selanjutnya apa sih Mas Angga itu, apa yang mendasari melakukan penyelidikan? Apa yang mendasari itu? Kalau di sini ada 4 poin. Yang pertama, informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik atau penyidik. Poin kedua, laporan polisi. Poin ketiga, berita acara pemeriksaan di TKP. Poin keempat, berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi. Oh, jadi yang mendasari itu ada berapa poin tadi? Ada 4 poin. Ada 4 poin ya. Mungkin bisa dijelasin mas satu-satunya. Satu poin. Poin satu apa mas tadi? Poin 1, informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik atau Oh, jadi penyidik. yang mendasari penyelidikan itu terjadi dikarenakan adanya informasi dari warga, terus atau bisa langsung diketahui oleh si penyelidik. Jadi misalkan si penyelidik melihat nih suatu tindak pidana, ya kan, langsung diselidiki oleh penyelidik. Itu teman-teman, itu dasarnya. Terus yang kedua, Poin keduanya, laporan polisi. yang kedua laporan polisi tadi udah dijelasin ya teman-teman. Terus yang ketiga, Berita acara pemeriksaan di TKP. berita acara pemeriksaan adanya BAP di TKP tersebut, ya kan, oleh si pelaku ya mas ya, oleh pelaku. Makanya yang mendasari melakukan penyelidikan itu. Terus satu lagi ada apa lagi mas yang terakhir? Yang keempat, berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi. Oh gitu teman-teman. Jadi ada BAP saksi, ada BAP tersangka gitu. Makanya kan jadi nggak serta-merta penyelidikan langsung satset penyelidik nih ya kan. Jadi ada yang mendasarinya. Yang mendasari adalah itu teman-teman. Terus kegiatan penyelidikan tuh seperti apa sih mas kegiatannya kalau boleh tahu? Yang pertama pasti pengolahan TKP. Jadi olah TKP ini udah ditangkap nih, ya kan, sekarang udah kena nih, ya kan. Kita olah TKP dulu, bener nggak nih yang dilakukan si pelaku kayak gini gitu. Nah, terus ada apa lagi mas? Yang kedua, pengamatan. Oh diamati, ya kan. Jadi diamati nih, apakah tindakan pelaku ini kayak gini atau enggak gitu. Ada saksi juga tadi ya, ada pemeriksaan saksi ya. Terus ada apa lagi mas? Yang ketiga, wawancara. Wawancara siapa tuh mas? Si pelaku atau pelaku ya? Jadi pelakunya juga diwawancara gitu sampai ngaku gitu. Jadi kan ada tuh pelaku yang bebel ya kan, susah ngaku gitu. Tapi melakukan wawancara dulu. Jadi kan bisa buat penyidikan selanjutnya gitu. Terus ada lagi mas? Yang keempat ada pembuntutan. Apa? Pembuntutan. Pembuntutan biasanya Iya. mungkin dalam penyelidikan ya yang terduga. Oh iya, ini kan kegiatan ya. Kegiatan penyelidikan itu kayak suatu apa ya? Penyelidikan tuh kayak intel nggak sih? Pembuntutan itu misalkan ada target nih, apa namanya? Ada TO ya kan? TO itu kan target operasi ya. Atau enggak? Apalagi selain TO tuh apa sih? Ada pokoknya target operasi dari polisi itu, ya kan? Nah ini pelakunya nih pasti dibuntutin ya kan? Kita dibuntutin sampai rumahnya, bagaimana gitu buat ditangkap gitu teman-teman. Ada lagi? Ada lagi Kegiatannya? penyamaran.
Oh iya benar intel. Jadi pendidikan itu intel nggak sih? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Penyelidikan sama dengan intel atau bukan? Gitu. Coba ya teman-teman. Yang tahu gimana gitu. Jadi biar kita ini aja interaksi gitu. Jadi dimantau deh, terus dibuntutin ya kan. Namanya selidik ya kan. Apakah benar dia ngelakuin ini ya kan? Ngelakuin ini kegiatannya gimana ya kan? Jadi itu nggak serta-merta ditangkap aja gitu. Jadi kita jadi si pihak yang berwenang itu Pak Polisi itu harus menyelidiki tentang kegiatan sehari-hari dulu nih, dipantau dulu ya kan, terus dibuntuti kegiatan sehari-harinya itu apa gitu. Jadi nggak langsung bruk ditangkap gitu nggak bisa. Nanti kalau itu ada namanya salah tangkap gitu. Terus ada lagi mas? Poin terakhirnya ada pelacakan. Tuh pelacakan, jadi sama aja ya teman-teman kayak pengetahuan gitu ya. Cuman kalau pelacakan itu mungkin lebih ke si pelaku ini kabur ya. Kita tahu nih dia jadi target operasi polisi, terus dia kabur, terus kita lacak. Jadi di Indonesia ini mungkin polisinya udah canggih ya, jadi bisa ngelacak-ngelacak gitu ya dari handphone atau dari GPS, dari KTP ya. KTP kan kita udah elektronik ya, jadi tinggal kita cari aja namanya mungkin ya gitu. Badan cyber kita emang udah bagus-bagus nih. Jadi pendidikan itu termasuk kayak ini ya, intel gitu ya, kalau boleh tahu ya. Selanjutnya saya mau nanya ke Mbak yang paling cantik nih di ujung nih, yang paling sibuk ini. Gimana Mbak Vika? Mbak Vika ngantuk, udah ngantuk belum? Kita kan kebetulan ini sedikit malam nih teman-teman ya. Udah ngantuk belum Mbak? Tadi udah makan belum sebelum ke sini? Belum. Oh, belum ya lapar ya. Jadi nggak apa-apa, kebetulan ini kebutuhan tugas ya Mbak ya saya. Jadi saya mohon maaf lah. Saya mau nanya tentang pendidikan ini sih, penyelidikan itu tadi kegiatannya udah dikasih tahu ya, teman-teman. Penyelidikan itu yang diselidiki itu apa sih Mbak? Apa saja yang diselidiki? Yang diselidiki itu orang. Oh iya pasti orang. Kan orang itu melakukan tindak pidana ya, pelaku ya. Ada yang namanya pelaku tindak pidana. Yang diselidiki itu orang-orang penjahat ya Mbak ya. Iya Mbak. Mbak lucu ya, jangan pikir aja ya. Jadi itu orang-orang yang jahat mungkin yang dilaporin oleh pelapor ya Mbak ya, orangnya. Jadi yang diselidiki itu yang pertama orang teman-teman gitu. Soalnya kan langsung pelaku. Terus apa lagi Mbak? Kira-kira Mbak? Ada lagi? Benda atau barang. Benda atau barang? Oh, benda atau barang. Jadi yang diselidiki itu misalkan ada pelapor, ada benda. Ini nih benda misalkan kayak santet misalkan, ya kan? Bisa tuh polisi, misalkan ada yang dirugikan misalkan, kita misalkan abang Angga ini disantet, ya kan? Terus bisa lapor polisi atau gimana? Sekarang kayaknya udah ada ya nomor santet nggak sih? Kayaknya pernah ada, betul nggak? Nanti kita cari tahu lagi ya. Oh gitu ya. Jadi dari negara santet tuh ya, kita salah juga ya. Nanti kita. Ini misalkan Barang-barang maling, mencurigakan. misalkan maling motor, ya kan? Ya, ya, motor. Ya kan? Dia nyelidikin tuh, jadi polisi menyelidiki barang apakah apa yang digunakan maling motor tersebut, iya nggak? Barangnya, misalkan kunci P atau apa, iya. Iya dong. Jadi gimana sih Mbak? Coba jelasin Mbak. Ini proses pemilihan barang itu gimana? Ya mungkin ada. Nih misalnya kita bertetangga nih. Beda RT, motornya kebetulan hilang nih. Kayak gitu. Oke, gitu. Terus tiba-tiba nih ada di rumah tetangga kita. Ada kan? Iya. Kayak gitu teman-teman. Aku belum saya MC ya, makanya belum tahu saya. Betul saya masih semester bulan. Apa ini? Nggak seperti itu sih. Oh gitu. Yang masih memberikan barang itu teman-teman adanya kecurigaan melalui tetangga. Enggak ada mengambil barang tersebut. Oh, contohnya ini teman-teman, kita di kelas nih, namanya di kelas ya, ada yang bawa pulpen atau enggak, ya kan? Misalkan saya nih yang bawa pulpen, terus Bang Angga
warna putih, terus saya nggak mau pulpen nih, ya kan? Saya ambil deh pulpennya dia saya curi, terus tiba-tiba Bang Angga ngeliat pulpen ada di saya, nah gitu ya Bang ya, Bang ya Bang ya, Iya. ya Bang. Oh gitu, jadi si Bang Angga ini bisa melapor gitu bahwa si pulpen ini coba diselidiki tuh pulpen saya bukan. Iya. Nah, gitu, terus saya mulai paham tentang penyelidikan. Terus ada lagi Mbak? Ada tempat peristiwa atau kejadian. Oh, tempat. Itu gimana Mbak Aki? Maksudnya, yang dimasukkan dari tempat itu apa? Yang diselidiki? Mungkin kalau misalnya kita Ada dugaannya? ya ada dugaan dari laporan nih misalnya nih orang, Ada lapor. iya betul, misalkan kayak apartemen gitu dipakai buat perbuatan apa gitu, misalnya mungkin tempat bisa tuh pembunuhan. ya kita selidiki. Oh, tempatnya diselidiki. Mhm. Misalkan di suatu apartemen atau di suatu tempat itu ada yang melakukan pembunuhan, ya kan? Terus bisa diselidiki itu tempat, begitu ya. Oh gitu ya gitu teman-teman. Jadi ada tempat, ada benda ya katanya. Terus ada lagi Mbak Vika? Udah. Udah, udah, ada lagi dong, yang lama ini. Terus tujuan pendidikan itu apa sih Mbak? Maksudnya kalau boleh tahu tujuannya nih adanya pendidikan apa kira-kira? Tujuan penyelidikan itu mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dan mencari siapa yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana tersebut. Oh, tujuannya tuh kayak menangkap suatu pelaku ya, menangkap kayak pelaku tindak pidana teman-teman. Dan tujuan penyelidikan tuh itu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman tuh semuanya udah paham belum gitu tentang penyelidikan ini. Jadi tujuan utama penyelidikan itu adalah mencari atau menangkap Lalu menemukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang jahat di luar sana, teman-teman. Banyak tuh ya kan. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, sekarang itu biar kedengeran suara saya ya. Jadi kesimpulannya penyelidikan tindak pidana atau proses tahapan ini sebagai proses pemeriksaan pendahuluan guna untuk persiapan penangkapan dan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui laporan hasil penyelidikan, setelah penyelidikan selesai dilakukan penyidik mengolah data-data yang terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan hasilnya tuh penyelidikan disusun oleh penyelidikan. Hasil penyelidikan itu mempengaruhi dan menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Itu bisa tidak ditingkatkan ke penyidikan. Jadi hasil penyelidikan itu bisa nggak sih dilanjut ke penyidikan gitu. Jadi dievaluasi dulu tuh hasil penyelidikannya. Jadi teman-teman tadi tuh kita udah capek ya kita ya ngomong tadi saya udah capek nih. Jadi kita udahin aja ya. Jadi kesimpulan itu tadi teman-teman ya udah saya bacakan. Jadi kalau misalkan lupa bisa diulang ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Materi dari teman-teman kita, terima kasih udah datang ke sini, udah mau kita bikin video kayak gini ya teman-teman, jauh-jauh dari Cikokol, dari Bintaro, dari Pamulang gitu teman-teman. Jadi sekian dari video kita kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan, kalau ada yang seribet-seribet maklum ya, kita belum belum fashion banget bikin video gitu ya teman-teman. Sekalian belajar, mohon disupport ya teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.